Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mari kita akan berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semuanya, penyertaan Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, pagi ini kami boleh datang pada Engkau. Ini merupakan anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami, kerinduan kami senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami yang mencari Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami pada Engkau. Tuhan memimpin kami, memimpin setiap langkah-langkah kami Tuhan. Penyertaan Tuhan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami serahkan segala masalah kami, Tuhan pasti menolong setiap kami Tuhan, menyelesaikan semuanya. Tuhan, apapun yang menjadi sakit kami, Tuhan pasti sembuhkan kami. Kami mempercayakan hidup kami pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang di tempat ini, yang datang pada Engkau Tuhan, melihat setiap pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban bagi setiap doa-doa mereka Tuhan. Kami mau berdoa untuk PD Allah adalah kasih ini Tuhan berkati, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa boleh datang pada Engkau Tuhan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Jefrida, Okeria Tuhan Pak. Urapi, berikan hikmat bagi mereka di dalam melayani di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir Tuhan, pimpin Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, syukur Tuhan. Kami boleh datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Amin Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk
menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, kami menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, namamu kudus, haleluya syukur, haleluya Yesus, segala puji sembah bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih, sungguh ajaib Engkau. Haleluya syukur, sembah bagimu Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, namamu kudus, kudus Tuhan. Ya haleluya syukur, Yesus syukur, terima kasih Tuhan ajaib Engkau. Haleluya syukur, sembah bagimu Yesus. Oh laba 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 ya, haleluya syukur. Oh, 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 la 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 ya. Haleluya syukur, terima kasih Yesus. Haleluya, sembah syukur bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh, wala 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 wala. Syukur Yesus, terima kasih. Haleluya, la wala wala wala. Wala wala dara 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 sikaraya dalam wasu syukur. Haleluya, sikalala wala sikalaya nama syukur syukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Yo, bala 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 basu, ira ra rama, dikala kala basuku. Haleluya. Oh, wala 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 baya basu. Syukur ra 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 baya ra basu.
lama 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 ya Rabbi. Sikara ya Rabbi. Haleluya. Oh, lama 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 ya. Ira ra 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 ra. Syukur. Haleluya. Dikala la 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 yo yo la 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 ya rabara syukur. Haleluya haleluya syukur. Terima kasih Yesus, syukur, terpujilah Engkau. Di dalam syukur segala puji sembah bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang beriman bagi hidup kami. Haleluya. Oh. Haleluya syukur. Terima kasih Yesus, syukur. Segala syukur kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu kami. Kami rasakan Tuhan, Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di dalam setiap hati pikiran kami Tuhan. Penuhkan pagi ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Kuduskan hati pikiran kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya syukur. Haleluya syukur. Terima kasih Yesus. Syukur syukur. Walakala-lama su. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur-lama. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Haleluya. Syukur-lama. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saat ku berjalan Tuhan, kasih-Mu menerangi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku
Ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan, saat ku berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Segala sembah syukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Penuhkan pagi ini dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu. Kami berserah pada Engkau. Kami percaya pada Engkau Yesus. Engkaulah penolong yang setia bagi hidup kami. Terima kasih Yesus.
ajaib Engkau Yesus, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, ya Rala ya Ramo. Haleluya, syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, alabalabalabatu. Haleluya. Oh, ira-da-da-da dalam. Haleluya, syukur. Ya wala 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 wala. Di-da-da-da. Haleluya, syukur. Oh, shikala bala wala wala wala. Ira la bala Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, wala 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 Yesus. Oh, ya wala 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 bersyukur. Di rada rada lama lama, di karada layo, sikalala yara masuk. Oh, wala 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 Yesus. Haleluya. Oh, wala 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 bersyukur. Haleluya. Di rara dalam. Haleluya, haleluya, syukur. Oh, wara 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 Yesus. Di dalam kalama, sikrararararararara ya rara wala bala bala. Haleluya. Oh, wala 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 masuk. Dira la la wala 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 masuk. Haleluya, syukur. Dira ra 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 ya. Wala 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 masuk. Ya shikalalalala. Haleluya, shikalalalala. Terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Oh, wala 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 raya karawala syukur wayo dirala idara wala 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 wayo. Haleluya, la 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 wala yo ya Yesus. Ira wala 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 wala. Haleluya, wala 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 ya
Rabi Yamanu Sikara Yaraba syukur. Haleluya syukur. Oh, wala wala wala. Ira ra 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 ra. Ikala la 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 la. Haleluya. Wala 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 ya Rabbi ya Rabbi ira la wala ya Rabbi syukur. Haleluya. Wala 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 ira la 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 la. Haleluya. Oh, sikala la 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 la. Ira wala 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 ya Rabbi ira wala 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 wala. Yo. Haleluya syukur. Ira la wala 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 wala. Ira la 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 wala wala syukur. Haleluya. Kalau ya syukur, terima kasih Yesus, sungguh ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Segala wala-wala syukur, terima kasih. Haleluya, segala wala-wala, segala wala-wala. Haleluya, syukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, syukur. Syukur. Haleluya. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku.
saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau pintu bagi setiap jalanku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau masih berikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk kami dapat menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan bahwa ini adalah anugerah kasih karunia-Mu, ini adalah anugerah kesempatan-Mu Tuhan yang Kau masih berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami mau bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tempat ini mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan ini benar-benar berasal daripada Engkau. Benar-benar firman yang dapat mengubahkan hidup kami dan menyegarkan jiwa kami Tuhan. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, roh kami disegarkan, jiwa kami diubahkan, dan hidup kami dipulihkan Tuhan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyerahkan Tuhan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk renungkan firman Tuhan dalam kitab Nahum 1 sampai 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang mau saya lebih bahas detail di Nahum 1 gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca bersama di Nahum 1, saya bantu bacakan dari depan. Nahum, judul Ucapan Ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkosh. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik
Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusaknya dan telah membinasakan carang-carangnya. Amin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita diberikan kesempatan untuk membaca kitab Nahum gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, di kitab Nahum ini kita bisa melihat bagaimana di saat Tuhan itu memberikan perintah penglihatan kepada Nabi Nahum untuk memperingati lagi orang Niniwe gitu ya. Setelah dulu di zamannya Yunus, Tuhan itu sudah memberikan kesempatan untuk orang Niniwe bertobat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di saat itu mungkin orang Niniwe itu sempat bertobat, tapi akhirnya orang Niniwe itu kembali ke kehidupannya dan akhirnya berbuat dosa lagi. Akhirnya di zaman Nabi Nahum ini akhirnya Tuhan itu benar-benar bilang gitu ya di kitab ini, Tuhan itu seperti seakan-akan marah-marah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita itu bisa melihat juga di ayat 7 gitu ya. Tuhan itu di kitab ini diselipkan bahwa diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita melihat hari-hari ini gitu ya Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu sadar atau tidak bahwa di tahun 2025 gitu ya Bapak Ibu ya, kita sudah menginjak di bulan September gitu ya Bapak Ibu. Sebentar lagi tahun 2025 ini akan selesai. Di tahun 2025 ini sudah berakhir gitu ya, tanpa kita sadari atau tidak kita sadari Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya merenung-renungkan gitu ya Bapak Ibu, merenungkan kitab ini, merenungkan kehidupan kita, saya itu semakin menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah kesempatan ya Bapak Ibu ya. Hidup kita ini adalah sebuah kesempatan. Akhir-akhir ini sering terngiang-ngiang di pikiran saya lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan gitu ya Bapak Ibu. Kesempatan apa? Kesempatan untuk memilih gitu ya. Memilih
kita ini mau hidup benar di hadapan Tuhan atau kita ini mau hidup tidak benar gitu ya Bapak Ibu ya. Setiap hari gitu ya, bahkan setiap bagian kehidupan kita itu diperhadapkan dengan pilihan gitu Bapak Ibu ya. Ketika kita bangun tidur gitu pagi gitu ya Bapak Ibu, tiap pagi kita bangun gitu. Sebelum tidur pun kita itu juga bisa memilih gitu. Besok ini kita mau bangun jam berapa? Kita mau bangun jam 5 pagi atau kita mau bangun jam 10 pagi gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah kita bangun, kita itu juga diperhadapkan dengan pilihan. Kita ini mau bangun, kita mau berdoa dulu, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan dulu, atau melihat YouTube, TikTok gitu ya. Sangat cepat untuk kita itu melihat handphone gitu ya di saat kita bangun. Kemudian ketika kita bangun, kita juga bisa memilih gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ini mau memikirkan hal-hal yang baik, kita mau memikirkan berkat Tuhan, atau kita ini mau memikirkan masalah kita gitu ya. Itu adalah pilihan juga Bapak Ibu. Kemudian di rumah gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita di rumah gitu ya, ketika kita bangun pagi, kita bertemu keluarga kita bertemu pasangan kita Bapak Ibu ya. Kita memilih, kita mau melayani mereka, kita mau mengasihi mereka, atau kita mau tidak peduli dengan mereka, kita mau fokus dengan diri kita sendiri. Itu juga sebuah pilihan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita ke tempat kerja. Di tempat kerja kita juga diperhadapkan dengan banyak pilihan juga Bapak Ibu. Kita mau memilih, seringkali di tempat kerja ya Bapak Ibu ya, kita ini ada aja orang yang baik, orang yang jahat. Kita tidak bisa Bapak Ibu menentukan apa yang manusia perkatakan atau lakukan dalam kehidupan kita gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang bisa kita pilih adalah apa Bapak Ibu? Respon hati kita sendiri. Yang bisa kita tentukan dan kita pilih adalah apa yang kita lakukan untuk mereka gitu ya. Di tempat kerja, apakah kita mau memilih kasih atau kita mau memilih marah-marah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan di Ulangan 30 ayat 19 gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau baca sama-sama. Ulangan 30 ayat 19. Ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, Tuhan bilang gitu ya Bapak Ibu ya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu gitu ya Bapak Ibu ya. Di ayat ini diingatkan bahwa kita ini disuruh milih kehidupan gitu ya Bapak Ibu. Artinya setiap pilihan yang kita ambil itu akan menentukan hidup kita hari ini, tahun ini, atau di tahun-tahun berikutnya. Kita ini memilih hidup kita ini akan diberkati dan menjadi berkat, atau hidup kita ini akan menjadi kutuk dan jadi batu sandungan. Semua itu ada di dalam tangan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan mengarahkan hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Kita bangun, kamu harus gosok gigi. Lu enggak Tuhan, aku mau mandi dulu baru gosok gigi. Enggak, kamu harus gosok gigi dulu. Enggak ya Bapak Ibu. Semuanya itu ada di tangan kita. Saya pernah mendengar dari salah satu senior di tempat ini gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang selalu saya ingat gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita itu menentukan pilihan hidup yang salah, itu bisa berdampak dalam kehidupan kita. Mungkin apabila kita memilih ya, kesalahan itu ada macam-macam Bapak Ibu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, dan bisa terjadi seumur hidup. Saya kasih contoh, kesalahan 1 hari gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita memilih berbicara kasar kepada pasangan kita, atau mungkin kalau saya orang tua saya gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita bicara kasar sama mama gitu, saya gitu ya, misalnya bicara kasar sama mama, mungkin kita sadari atau tidak kita sadari gitu ya Bapak Ibu. Mungkin selama sehari di tempat kerja saya itu merasa bersalah, hati saya jadi nggak enak, jadi nggak nyaman gitu ya Bapak Ibu ya.
Kesalahan 1 minggu. Ketika kita cuek dengan kesehatan kita gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau amandelnya besar misalnya gitu. Tapi kita nggak peduli, kita tetap minum es, makan gorengan, pokoknya kita makan minyak-minyak, wis pokoknya kita ngawur gitu ya Bapak Ibu ya. Alhasil kita akan nyeri telan, kita akan demam. Mungkin kurang lebih 1 minggu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kesalahan 1 bulan ketika kita menyia-nyiakan waktu kita di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kita berada gitu. Mungkin juga di pelayanan kita. Mungkin dalam 1 bulan itu kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang mungkin Tuhan sediakan dalam kehidupan kita gitu ya Bapak Ibu. Dalam 1 tahun saya kasih contoh, mungkin anak-anak yang sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika dia memilih untuk tidak belajar sungguh-sungguh, anak tersebut bisa nggak naik kelas gitu ya Bapak Ibu. Dalam 1 tahun dia akan nggak naik kelas 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Apakah bisa naik kelasnya cuma 2 bulan? Nggak bisa ya Bapak Ibu, 1 tahun. Kemudian contoh kesalahan seumur hidup, ini saya selalu ingat ya. Salah satunya yang bilang sama saya itu Kohoke gitu ya Bapak Ibu ya. Kesalahan memilih pasangan hidup itu adalah kesalahan seumur hidup gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua gitu ya Bapak Ibu, dari itu pilihan kecil, dari itu pilihan besar, dari itu pilihan yang besar, setiap pilihan yang kita ambil detik ini, hari ini, waktu ini, itu bisa menentukan hari-hari ke depan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau jadi pagi hari ini kita diingatkan Tuhan. Apakah ketika kita menjalani tahun 2025 sampai bulan 9 dan kurang 3 bulan lagi, kita sudah memilih untuk memilih pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Kita mau memilih menjadi orang yang sembrono, gak peduli, aku lo masih muda, aku ini masih jauh lah dari dipanggil Tuhan. Aku hidup aja, kalau anak muda itu bilangnya YOLO gitu ya Bapak Ibu ya. You only live once. Aku tuh cuma hidup 1 kali, jadi aku harus hidup sebahagia-bahagianya. Hidup ngawur dikit, bikin dosa cilik-cilik, enggak apa-apa. Tuhan kan Maha Pengampun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di kitab Nahum ini kita diingatkan bahwa apapun Tuhan itu adalah 2 ya Bapak Ibu. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih gitu ya Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita sebagai anak Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Kita ini mau memilih menjadi sahabatnya Tuhan atau kita ini mau memilih menjadi sahabatnya dunia. Semuanya itu ada di tangan kita gitu ya Bapak Ibu. Di ulangan tadi kita sudah diingatkan bahwa ketika kita memilih kehidupan, kita ini akan hidup, dan yang hidup itu bukan cuma kita loh Bapak Ibu, tapi kita dan keturunan kita gitu ya Bapak Ibu. Kita mau baca lagi di Yakobus 4 ayat 4. Di Yakobus 4 ayat 4. Iya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya Bapak Ibu ya, kita ini memilih jadi mau jadi sahabatnya dunia atau mau jadi sahabatnya Tuhan gitu ya. Kalau saya sih memilih untuk jadi sahabatnya Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jadi sahabatnya Tuhan itu enak pol gitu ya Bapak Ibu. Kok bisa tahu? Kita mau baca di Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 gitu ya Bapak Ibu. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu akan menjadi sahabat kita juga ya Bapak Ibu ya. Ketika kita itu memilih hal yang benar gitu ya. Ketika kita memilih menjadi sahabatnya Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih gitu ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir gitu ya. Tapi kalau kita memilih menjadi sahabatnya dunia, itu juga ada konsekuensi gitu ya Bapak Ibu dari pilihan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di Nahum 1 ayat 2 sampai 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu ada Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Bukan menakut-nakuti ya Bapak Ibu ya. Tapi sungguh loh Bapak Ibu, saya bisa melihat gitu ya, orang-orang di sekitar saya ketika dia memilih kebenaran, ketika dia memilih hidup benar di hadapan Tuhan, apakah selalu bahagia? Apakah selalu enak? Enggak ya Bapak Ibu ya, ada harga yang harus dibayar. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan gitu ya Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini adalah sementara. Hidup kita di dunia ini loh, berapa tahun sih gitu ya Bapak Ibu ya. Paling maksimal gitu ya katanya 80, 90, bahkan 100 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Itu aja sudah enggak, kalau sudah 100 tahun saya rasa ya Bapak Ibu ya, saya bisa melihat pasien-pasien di rumah sakit gitu ya Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan kalau bisa hidup sampai 100 tahun ya. Tapi kadang pasien-pasien geriatri atau orang tua itu sudah nggak bisa maksimal, sudah nggak punya kesempatan lagi untuk beliau-beliau itu untuk melakukan banyak pilihan gitu ya Bapak Ibu ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan hari ini, yang mungkin bisa kita kerjakan hari ini. Maka dari itu saya selalu bilang, hidup kita ini adalah sebuah kesempatan ya Bapak Ibu ya. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk kita itu dapat melakukan aktivitas, ketika kita itu dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, kerja sungguh-sungguh gitu ya, lakukan dengan segenap hati, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi besok lusa, bahkan apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Kita itu nggak pernah tahu. Semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Marilah Bapak Ibu, kalau kita diberikan kesempatan, marilah kita memakai kesempatan yang indah ini untuk berjalan di hadapan Tuhan, untuk kita gandeng Tuhan untuk menjadi sahabat kita, supaya ketika kita hidup di dunia ini, hidup kita itu enggak menjadi sia-sia. Tuhan itu enggak pernah marah sama kita gitu ya Bapak Ibu. Supaya sampai keturunan kita, generasi-generasi kita ke depan, itu bisa menyaksikan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Betapa kita hidup di hadapan Tuhan. Itu bukan manusia loh Bapak Ibu yang lihat. Bukan teman-teman kita saja loh Bapak Ibu yang lihat. Tapi keturunan kita ini bisa menyaksikan betapa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau baca, kenapa kok saya bilang hidup kita ini sia-sia gitu ya Bapak Ibu ya. Dunia ini sia-sia. Kita mau baca di Matius 6 ayat 19 sampai 20 ya Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak membongkar serta mencarinya. Ayat firman ini mengingatkan kita, apa sih yang kita cari di dunia ini? Kita mau bekerja keras sampai sekaya apa kita? Kalau detik itu Tuhan panggil kita, masa kita ini bisa bawa semua uang kita ke dalam liang kubur dan kita menikmatinya di dalam sana? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua, kalau kita punya kedudukan setinggi langit, apakah itu bisa kita nikmati sampai kita meninggal? Sampai kita bawa ke surga? Enggak ya Bapak Ibu ya. Uang itu bisa hilang. Kedudukan sewaktu-waktu bisa hilang gitu ya gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita punya uang sebanyak apapun gitu ya Bapak Ibu, sekali Tuhan izinkan itu hilang, itu hilang. Contoh kedudukan gitu ya Bapak Ibu, kita bisa melihat di hari-hari ini, orang yang dulu dipandang-pandang, dipuja-puja, sampai suatu waktu Tuhan izinkan jatuh. Itu dalam sekejap orang itu bisa jatuh gitu ya Bapak Ibu. Maka dari itu hari ini ya Bapak Ibu ya, ketika firman ini mengingatkan kita gitu ya Bapak Ibu ya, apakah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita memilih ketika kita ditawari untuk hidup curang, hidup tidak benar, beranikah kita berkata tidak? Ataukah kita lebih mementingkan manusia, kita lebih mementingkan orang-orang di sekitar kita daripada Tuhan gitu ya. Kita lebih memilih bersahabat dengan mereka daripada Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Yang bisa menjawab bukan saya gitu ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sendiri. Di dalam pergaulan atau pergaulan itu dalam segala usia ya Bapak Ibu ya. Mungkin seringkali teman-teman di sekitar kita itu mengajak kita merokok ataupun bermain judi ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Apakah kita memilih teman yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau kita memilih teman yang menyeret kita jauh daripada Tuhan? Jangan main-main ya Bapak Ibu ya. Saya selalu mengingatkan diri saya gitu ya. Bukan berarti kita itu bukan bagi kita ini dilarang untuk bersahabat dengan yang jahat gitu ya Bapak Ibu ya. Atau bersahabat dengan yang tidak baik gitu ya. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Tapi Bapak Ibu, jangan kita menghidupi gelap itu. Jangan kita ketika kita ya wis lah aku ikut merokok sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Aku ikut merokok sedikit, siapa tahu dengan aku masuk ke kehidupan mereka, aku bisa ketika aku bersahabat dengan mereka dan bersahabat dengan lifestyle mereka, aku bisa membawa mereka dengan Tuhan. Membawa mereka kepada Tuhan. Saya mau ingatkan ya Bapak Ibu ya, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Dosa itu jahat. Dosa itu sekali mungkin kita lihat ngincip tapi lama-lama dosa itu akan menggeret kita masuk ke dalamnya. Tuhan juga mengingatkan kita bahwa pergaulan yang baik akan membuat kebiasaan yang baik, tapi pergaulan yang buruk akan membawa kita kepada kebiasaan yang buruk. Saya selalu diingatkan bahwa kita boleh berteman, tapi jangan kita masuk ke dalam lifestyle atau kehidupan mereka gitu ya Bapak Ibu. Jangan kita menormalisasikan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Cuman karena kita bersahabat dengan mereka. Baiklah Bapak Ibu, kita pagi hari ini diingatkan bahwa jangan pernah memilih untuk bersahabat dengan dunia gitu ya Bapak Ibu ya. Karena dampaknya itu bukan cuma sampai dalam kehidupan kita loh Bapak Ibu. Marilah kita sama-sama mengingat keturunan-keturunan kita, generasi-generasi kita ke depan yang harus kita selamatkan, yang harus kita bawa untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kita gak bisa mengarahkan mereka untuk bersahabat dengan Tuhan kalau kita tidak bersahabat dengan Tuhan. Saya nggak bisa memperkenalkan mungkin anak cucu saya nanti ke ceria kalau saya nggak bersahabat dengan ceria. Saya cuma bilang, ayo bersahabat dengan ceria gitu ya. Tapi kalau saya nggak punya hubungan yang intim dengan orang tersebut, saya nggak akan bisa mengenalkan
keturunan saya dengan orang tersebut. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita mau mendekatkan keturunan kita dengan Tuhan. Mohon maaf kata, itu omong kosong ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita mau keturunan kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita dulu harus memulai untuk kita memilih menjadi sahabat Tuhan. Maka keturunan kita itu akan melihat kok. Keturunan kita itu akan melihat, oh papa mamaku hidup benar di hadapan Tuhan. Oh mak engkongku hidup benar di hadapan Tuhan. Aku mau dengan siapa sih hidupnya itu loh, gak kaya sih, tapi kok selalu bahagia ya. Hidupnya itu bukan siapa-siapa sih, tapi kok hidupnya dipenuhi dengan kasih ya. Aku mau seperti orang tuaku, aku mau seperti mak engkongku. Apa sih yang mereka lakukan? Ketika itu kita bisa membawa teman-teman kita bisa membawa keturunan kita untuk mereka juga bersahabat dengan Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu marilah gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih kita itu menjadi sahabat Yesus? Bagaimana sih kita itu menjadi sahabat Kristus gitu ya Bapak Ibu ya. Yang nomor satu, kita harus hidup taat pada firman-Nya gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita hidup bersahabat dengan Tuhan, cepat atau lambat ketika kita memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita itu semakin tahu apa yang Tuhan mau gitu ya Bapak Ibu. Dengan begitu kita dapat melakukan firman Tuhan dengan mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyediakan waktu untuk bersama dengan Dia dalam doa dan penyembahan. Karena sekali lagi ya Bapak Ibu, sebuah hubungan itu dapat terjadi ketika ada inisiatif, ketika ada action, ketika ada harga yang harus dibayar, ketika ada sesuatu yang dilakukan dan dikorbankan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi baiklah kita semua gitu ya Bapak, termasuk saya gitu ya. Kalau di tahun 2025 ini kita terlalu fokus dengan hal-hal duniawi, kita terlalu fokus dengan apa yang kita cari di dunia ini, yang kita diingatkan itu akan hilang kok sewaktu-waktu gitu ya. Marilah kita kembali, kita mau doa lagi, kita mau menyembah lagi, kita mau cari hati Tuhan gitu ya. Kita mau cari apa sih Tuhan yang menjadi kesenanganmu? Aku mau jadi sahabatmu gitu ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 3, memilih jalan kebenaran meskipun sulit. Saya tahu itu sulit, meskipun ada harga yang dibayar gitu ya. Karena seringkali ketika kita memilih jalan yang benar, orang-orang di sekitar kita itu akan mengejek kita. Orang-orang di sekitar kita itu akan tidak suka dengan kita. Kita dinilai aneh gitu ya. Aduh, semua orang loh menghujat, kenapa kamu tidak menghujat? Semua orang loh benci, kenapa kamu tidak benci? Tapi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita diingatkan, baiklah kita tetap memilih Tuhan, memilih menjadi sahabat Tuhan, memilih jalan kebenaran gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya hidup kita ini enggak cuman gini-gini tok gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menghidupi meskipun sulit, tapi kita terus mau, kita minta pertolongan Tuhan, kita tetap menghidupi hidup kita itu di jalan yang benar. Cepat atau lambat, buah itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keturunan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 4, membawa kasih-Nya dalam hubungan sehari-hari. Itu ya, kita memilih membawa kasih-Nya dalam hubungan sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya sangat percaya gitu ya, orang itu kadang-kadang kalau bahasa kita ya bencekno, ada amin Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang itu bencekno gitu ya, mau orang tua, mau teman, mau sahabat, mau anak pun gitu ya, mau siapapun orang terdekat kita itu kadang-kadang bencekno. Tapi setiap kali orang itu bencekno gitu ya Bapak Ibu, mari ketika kita mau marah gitu ya, selalu tanyakan hati kita gitu ya, kalau Tuhan jadi saya, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan akan marah-marah atau Tuhan itu akan memberikan kasih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya belajar gitu. Kalau ada orang yang bencekno gitu ya, saya diam dulu Bapak Ibu. Saya tahan,
emosi saya ini gitu ya. Saya mulai bertanya-tanya, kalau Tuhan di posisi saya, apa ya yang Tuhan lakukan? Ketika kalau saya melakukan ini, Tuhan senang gak ya? Itu akan membantu kita untuk kita dapat menyalurkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Karena dikatakan di Yakobus 4 ayat 8 gitu ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Hari ini saya mau bilang, mendekatkan kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, gitu ya. Dikatakan di ayat firman ini, jangan pernah merasa jauh dari Tuhan. Jangan pernah takut untuk mendekat dengan Tuhan. Apapun yang sudah kita lakukan, baik itu dosa ataupun kebiasaan yang buruk, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang kasih kok. Kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang kasih, Tuhan gak mungkin mengirimkan Yunus, mengirimkan Nahum untuk mengingatkan Niniwe gitu ya Bapak Ibu. Maka dari itu, tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk kita memilih berbalik kepada Tuhan, ya jangan disia-siakan gitu ya Bapak Ibu. Mari kita ambil kesempatan itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita memilih menjadi sahabat Yesus, dan saya percaya hidup kita ini akan berdampak. Berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keturunan kita, sampai ke anak cucu cicit itu akan merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan akan tersenyum melihat kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, firman hari ini sampai di sini. Mari kita tutup firman hari ini dengan doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Mulai pagi ini Tuhan, kami mau kembali sungguh-sungguh hidup sebagai sahabat-Mu ya Yesus. Kami mau menyalurkan kasih-Mu, kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan, melalui kehidupan kami, banyak orang merasakan Engkau, banyak orang diselamatkan, dan hidup mereka diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan gak sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, Engkau yang jagai, Engkau yang lindungi hidup kami hari ini. Biarlah dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, pelindungan, penyertaan, penjagaan-Mu terus bersama dengan kami. Dan kembalikan kami Tuhan besok di tempat ini untuk kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.